Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Aisyah. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar, yaitu dengan topik Merdeka Belajar. Nah, dalam topik tersebut terdapat 5 modul pelatihan. Yang pertama, modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Salah satu caranya yaitu menjadi pendidik yang relevan mengikuti konteks zaman. Nah, salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Jika pendidik mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk pendidik mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dua, mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran salah satu bagian dari pendidikan, dan mengajar salah satu bagian dari mendidik. Mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Peran pendidik yaitu menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pendidikan sebagai tuntunan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid, menurut Ki Hajar Dewantara. Tiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Asas Trikon. Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan Trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Terdapat kodrat murid ada 3. Yang pertama, kodrat keadaan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. 2. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Dan yang ketiga, kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti.
Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Menurut Ki Hajar Dewantara, memahami kemampuan kodrat anak atau murid sebagai individu yang sadar mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, bertindak semestinya dapat kita tanamkan dalam benak kita sebagai pendidik. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Ada sistem among. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan memberi teladan. 2. Ing madya mangun karso, yaitu di tengah membangun kehendak. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Arti dari kata among itu sendiri yaitu memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem among kita yaitu menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Tuntunan pembelajaran abad 21 menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Tugas pendidik yaitu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya menurut Ki Hajar Dewantara. Pola pikir pembelajar yaitu murid memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Murid juga harus menguasai C4 yang pertama yaitu kompetensi berpikir kritis atau critical thinking, yang kedua kreatif atau creativity, yang ketiga kolaborasi atau collaboration, yang keempat komunikasi atau communication. Sekian aksi nyata yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.